Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, dimohon kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota sudah siap? Siap. Panitera siap? Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDB-D-13-PN Yogyakarta antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Magdaniasik pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Pada pihak penggugat dan pihak tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Saudari tergugat, silakan duduk di kursi yang berada di depan majelis hakim. Silakan, dipersilakan. Saudara penggugat dan saudari tergugat, apakah saudara dan saudari sekalian diwakili? Kepada para kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat diharapkan untuk maju ke meja majelis hakim guna menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, serta kartu identitas dari masing-masing. Saudara penggugat, apakah benar saudara yang bernama Dodi Febrian? Saudara penggugat, apakah benar pekerjaan saudara adalah pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Madia Yogyakarta sebagai Kepala Pengawasan Pekerjaan Lapangan? Saudara penggugat, apakah benar alamat saudara adalah Jalan Gelaga Sari nomor 653 RT 01 RW 03 Kecamatan Gondokusuman Kota Madia Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta? Apakah benar saudari yang bernama Niko Magdaniasik? Saudari tergugat, apakah benar pekerjaan saudari adalah wira swasta dan saudari memiliki usaha butik yang beralamat di Jalan Gelagasari nomor 265 Gondokusuman Yogyakarta? Saudari tergugat, apakah benar alamat Anda adalah Jalan Timoho nomor 63 RT 05 RW 11 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta? Kartu identitas saudara dan saudari. Dipersilakan. Ya, dipersilakan, Bapak. Saudara penggugat, apakah benar saudara merupakan suami sah dari saudari tergugat? Benar. Saudara penggugat, apakah benar istri sah Anda yang Anda gugat cerai pada sidang ini adalah wanita yang sekarang duduk di samping Anda? Saudari tergugat, apakah benar saudari merupakan istri sah dari penggugat?
Apakah benar suami sah Anda tersebut adalah pria yang sekarang duduk di samping Anda? Silakan hakim mengulas satu apabila ada hal yang ditanyakan kepada saudara penggugat maupun saudari tergugat. Untuk saudara penggugat, apakah Anda sudah yakin dengan keputusan Anda untuk menggugat cerai istri Anda saat ini? Saudara penggugat, apakah Anda sudah memikirkan masa depan anak-anak saudara sebagai akibat dari perceraian ini? Saya sudah ungkapkan tadi yang mulia dalam sidang ini saat bersama kami. Sudah cukup. Hakim anggota 2, silakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara penggugat maupun saudari tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara penggugat, apakah Anda masih mencintai saudara tergugat? Masih. Kalau saudara masih mencintai istri Anda, lalu mengapa saudara tetap meneruskan gugatan perceraian ini? Karena dalam persoalan ini mungkin bisa menjadi masalah yang bisa menjadi tema yang mulia. Bentuk cinta Anda kepada istri dan anak-anak dengan menggugat cerai istri Anda, yang mana hal ini mungkin akan berdampak tidak baik buat perkembangan mental anak-anak saudara. Yang mulia, karena dalam proses ini saya sudah memikirkan dengan matang dalam sejarah ini mungkin untuk kebersamaan kami yang mulia. Lalu bagaimana dengan Anda saudara tergugat? Karena saya di sini sebagai tergugat, jadi masalahnya sudah dibicarakan kepada saudara tergugat tentang masalah. Apakah saudari masih mencintai saudara tergugat? Saudari tergugat, kalau saudari memang memikirkan kebahagiaan anak-anak saudari, mengapa saudari tergugat tidak berusaha mengalah dan mempertahankan rumah tangga sendiri? Karena sudah beberapa kali untuk mencoba untuk mempertahankan, tetapi tidak bisa karena yang juga Sudah cukup yang mulia, terima kasih. Kepada saudara penggugat dan saudari tergugat, silakan kembali ke tempat yang semula di sebelah kuasa hukumnya masing-masing. Kelihatannya dari pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah sama-sama bersikeras untuk melanjutkan proses perceraian ini. Tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tentang proses mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, tetap saudara penggugat dan saudari tergugat kami wajibkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Sebelumnya majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi ini sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Harus diperhatikan dengan seksama. Prosedur mediasi tersebut antara lain adalah: 1. Proses mediasi pada asasnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. 2. Para pihak berhak untuk memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut. 1. Hakim bukan pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini. 2. Advokat atau akademisi hukum. 3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. 4. Hakim majelis pemeriksa perkara ini. 5. Gabungan antara mediator yang telah disebutkan pada poin 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, beserta dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. 4. Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan penggunaan mediator bukan hakim biayanya ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang kelima,
Majelis Hakim memberikan waktu paling lama 2 hari kerja setelah hari ini untuk para pihak guna berunding memilih mediator, termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Yang keenam, jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari 1 orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri. Yang ketujuh, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikat baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikat tidak baik. 8. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati, atau telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara wakil. Yang ke-9, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. Yang 10, mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan negeri Yogyakarta ini atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan negeri Yogyakarta ini tidak dikenakan biaya. Jika para pemilih memilih menyelenggarakan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi perihal prosedur mediasi ini? Baik, yang mulia, sebelum sidang ini disidangkan, kami selaku kuasa hukum penggugat dan pihak kuasa hukum tergugat sudah membicarakan perihal proses mediasi ini, tentunya atas izin dan sepengetahuan dari klien kami masing-masing. Dari pembicaraan tersebut diputuskan bahwa kami dari pihak penggugat serta pihak tergugat telah bersepakat dalam proses mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan negeri Yogyakarta. Perihal mediator kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak tergugat. Pihak tergugat, apakah benar yang disampaikan oleh pihak penggugat? Terima kasih kepada pihak tergugat. Kami selaku pihak tergugat telah berunding dan sepakat bahwa mediator adalah hakim majelis persidangan perkara ini. Pihak telah menentukan untuk memberikan kesempatan mediasi kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, maka sidang akan ditunda selama 30 hari dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Pak Ibu? Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 6 Maret 2013. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100/PDT-B/2013/PN Yogyakarta antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manggaliasi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah melalui proses mediasi, ternyata proses mediasi yang dilakukan gagal. Maka sidang kali ini kita lanjutkan dengan pembacaan gugatan. Berhubung ini adalah kasus perceraian, maka sidang pembacaan gugatan ini dan selanjutnya tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, agenda dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.
Saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Dipersilakan untuk dibawa ke meja majelis. Saudara terduga sudah menyiapkan jawaban. Gugatan pada hari ini, sehingga kami menggunakan waktu untuk dipelajari gugatan ini. Kami meminta waktu 1 minggu ya. Pihak penggugat bagaimana terhadap permintaan waktu? Dengan demikian tidak akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang, yaitu tanggal berapa kita? Hari Rabu tanggal 13 Maret 2013. Apakah ada dalam persidangan lain pada hari itu? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN-Yogyakarta antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pihak penggugat sudah menerima salinan jawaban dari tergugat. Apakah perlu dibacakan? Saudara pihak penggugat sudah membuat replik, menyiapkan replik. Yang mulia, dikarenakan kami pihak penggugat baru menerima salinan surat jawaban dari pihak tergugat hari ini, maka kami belum menyiapkan replik yang mulia. Dan juga kami tidak ingin copot dalam menyiapkan replik, maka kami harus teliti dan mempelajari surat jawaban. Oleh karena itu kami mohon agar diberikan waktu selama 12 hari dari sekarang untuk menyiapkan replik. Pihak tergugat, bagaimana tanggapan saudara mengenai jangka waktu yang diminta oleh pihak penggugat dalam menyiapkan replik? Masa waktu yang diminta oleh pihak penggugat terlalu lama. Bagaimana pihak penggugat, ada tanggapan? Yang mulia, karena klien kami yaitu saudara tergugat sangat menyayangi dan menghormati istrinya, maka klien kami meminta agar kami para kuasa hukum tidak memperpanjang perdebatan dengan waktu penyusunan replik. Maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak majelis hakim dengan mempertimbangkan keberatan dari pihak tergugat. Karena itu, kami khawatir apabila terjadi perdebatan antara para kuasa hukum, nantinya malah akan membuat saudari tergugat merasa tidak nyaman. Baiklah, majelis hakim memutuskan akan memberikan waktu selama 7 hari dari sekarang untuk pihak penggugat dalam menyusun replik. Bagaimana tanggapan pihak tergugat? Pihak penggugat ada tanggapan? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dengan agenda replik. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN Yogyakarta
antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Kepada pihak penggugat, bagaimana? Sudah menyiapkan replik? Pihak tergugat sudah menerima salinan dari replik. Pihak tergugat apakah sudah menyiapkan duplik? Butuh waktu berapa lama? Ya? Terhadap waktu yang diminta 7 hari. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 dengan agenda duplik. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-G-PN Yogyakarta antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 dinyatakan tergugat sudah menyatakan duplik. Silakan. Yang penggugat sudah menerima salinan duplik. Apakah perlu untuk dibacakan? Tidak perlu. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 dengan agenda pemeriksaan alat-alat bukti. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 100-G-PNT-2013 Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 dalam sidang perceraian antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi. Yang mulia Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, dimohon kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Mas Betul sudah siap? Penetrasi siap? Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN Yogyakarta dalam sidang perceraian antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara penggugat dan tergugat, seperti yang sudah diberitahukan pada sidang sebelumnya, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi. Tetapi sebelumnya Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada para pihak bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
Jadi pihak penggugat dan tergugat masih dimungkinkan untuk melakukan perdamaian selama perkara perceraian ini belum diputuskan. Karena majelis hakim tetap berharap agar kedua belah pihak bisa melakukan perdamaian serta kembali menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis demi kebaikan semua pihak yang bersangkutan, khususnya anak-anak dari penggugat dan tergugat. Baiklah, kepada pihak penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan saksi-saksi yang akan saudara hadirkan di dalam persidangan ini? Sidang harap mengambil saksi dari pihak penggugat. Saudara Amin, Saudara Lukman, Saudara Kaisar. Pada para saksi, sebelumnya majelis hakim ingin melihat kartu identitas dari masing-masing saksi. Silakan para saksi maju ke meja majelis untuk menunjukkan kartu identitasnya. Silakan kembali. Kepada para saksi, sesuai dengan perintah undang-undang yaitu pasal 147 HIR atau pasal 175 LBG, saudara saksi akan kami sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Saudara saksi bersedia untuk kami ambil sumpahnya? Bersedia. Saudara saksi muslim semua? Silakan berdiri untuk kami ambil sumpah. Jadi para saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong, maka laknat serta azab dari Allah akan menimpa saya. Para saksi, saudara sekalian, telah kami ambil sumpahnya. Selain dari yang telah disebutkan dalam sumpah yang telah saudara ikrarkan tadi, kami majelis hakim juga mengingatkan kepada para saksi bahwa memberikan keterangan palsu atau kesaksian bohong di dalam persidangan bisa dituntut dengan sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi paham? Paham, ya. Baik, pemeriksaan kami lanjutkan kepada saudara Lukman dan saudara Kaisar. Dipersilakan untuk menunggu di luar ruangan sementara saudara kami akan menunggu. Saudara saksi, saudara dalam keadaan sehat? Iya. Gimana data satu, silakan untuk meneruskan. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan saudara atau hubungan darah dengan pihak penggugat ataupun dengan pihak tergugat? Tidak. Saudara saksi, apa benar saudara merupakan atasan dari penggugat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madya, Yogyakarta? Benar. Saudara saksi, lebih tepatnya apa jabatan saudara di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madya, Yogyakarta? Lebih tepatnya pekerjaan saya itu bagian kepala pekerjaan di Dinas Kota Madya, Yogyakarta.
Jadi, apakah saudara penggugat merupakan bawahan langsung dari saudara saksi, ataukah hanya secara kepangkatan saja saudara saksi merupakan atasan dari saudara penggugat? Saya merupakan atasan langsung dari Bapak Dodi yang mulia. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Dodi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madia Yogyakarta itu melalui perintah dan instruksi dari saya. Sudah cukup. Terima kasih dulu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yakni ketika seorang pegawai negeri sipil ingin melakukan perceraian, dia harus mendapatkan izin dari pejabat yang bersangkutan dan permintaan izin tersebut diberikan melalui saluran hierarki, yang artinya penggugat mengajukan izin untuk melakukan perceraian atas sepengetahuan dan melalui Anda. Jadi pertanyaan majelis itu adalah apa yang menjadi alasan dan dasar pertimbangan penggugat di dalam pengajuan izin perceraiannya tersebut? Saudara Dodi itu menyatakan bahwa istrinya sudah terlalu banyak menuntut dalam hal materi dan sudah tidak menghormatinya lagi sebagai seorang suami. Dan juga istrinya terlalu sibuk mengurusi usaha sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya lagi. Intinya adalah istrinya sudah menjadi arogan dan saudara Dodi sudah berusaha untuk menyadarkan istrinya, akan tetapi hal itu tidak berhasil. Itu yang saya ingat. Saudara saksi, apakah sebelum mengajukan izin perceraian secara tertulis, saudara penggugat pernah membicarakan perihal keretakan rumah tangganya tersebut kepada saudara saksi? Tidak pernah, Mbak. Saya pun sempat terkejut saat itu ketika saudara Dodi mengajukan izin untuk melakukan perceraian. Ketika saya tanyakan kenapa dia mengajukan izin perceraian tersebut, dia menceritakan seperti apa yang saya ungkapkan tadi perihal masalah tadi. Saudara saksi langsung mempercayai apa yang diceritakan oleh saudara penggugat? Yang mulia. Karena setahu saya saudara Dodi adalah orang yang baik yang mulia. Seorang bapak dan suami yang baik dan bertanggung jawab. Tidak pernah mendengar hal-hal negatif tentang dia. Sudah cukup. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan saudara saksi. Sudah berapa lama Anda mengenal saudara penggugat? Dan kenapa Anda bisa yakin bahwa penggugat adalah suami dan ayah yang baik? Sejak 2004 yang mulia. Jadi kira-kira pertengahan 2005 itu saya lupa bulan berapa itu ya, pokoknya saya lupa tanggalnya juga. Beredar kabar di kantor bahwa ada seorang wanita cantik yang menyukai saudara Dodi. Lalu saya menanyakan hal tersebut kepada saudara Dodi dan saudara Dodi membenarkannya. Dan saya tanya lagi kepada saudara Dodi tentang bagaimana sikapnya terhadap wanita tersebut. Saudara Dodi itu menjelaskan bahwa dia sangat mencintai istrinya dan anak-anaknya yang mulia. Dia tidak ingin kehidupan rumah tangganya menjadi rusak gara-gara wanita tersebut. Sehingga dia tidak akan menghiraukan wanita tersebut dan akan meyakinkan kepada wanita tersebut bahwa dia sudah memiliki istri dan anak-anak. Setelah dia selalu mencintai istri dan anak-anaknya, apalagi istri dan saudara Dodi sedang mengandung pada saat itu. Siapa nama wanita yang menyukai saudara penggugat tersebut? Lengkapnya saya kurang tahu yang mulia. Setahu saya sih Tania kalau tidak salah. Saudara saksi pernah bertemu dengan wanita tersebut? Oh, tidak pernah. Lalu bagaimana kelanjutan cerita penggugat dengan Tania sepengetahuan saudara saksi? Saya tidak terdengar lagi perihal tentang Tania dan saudara Dodi yang mulia. Setahu saya Tania sudah menjauhi saudara Dodi dan saudara Dodi pun melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan tenang. Saudara saksi kenal dengan Bapak Billy? Benar yang mulia. Dia adalah kepala bagian penyeleksi tender di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madia Yogyakarta. Saudara saksi tahu nggak kalau saudara Billy membeli sebuah mobil Toyota Innova pada Februari 2007? Saya tidak terlalu kenal dekat dengan Bapak Billy, hanya sekedar saya hello gitu yang mulia. Jadi saya tidak terlalu detail mengetahui apakah dia membeli mobil atau apa. Kalau saudara penggugat dekat tidak dengan Bapak Billy? Saudara Dodi adalah orang yang gampang bergaul yang mulia. Jadi dia sangat dekat dengan semua orang. Termasuk Bapak Billy? Baiklah, kepada pihak tergugat dipersilakan apabila ada hal yang ditanyakan kepada saksi. Terima kasih.
kesaksian saudara saksi. Ya. Saudara saksi sebagai atasan, penggugat bekerja sebagai apa di departemen pekerjaan umum? Sebagai bagian pengawalan proyek, Pak. Sebagai atasan tentunya sering berkomunikasi tentang apa saja saudara saksi dengan penggugat? Ya pastinya tentang pekerjaan, Pak. Saudara saksi, bagaimana keseharian penggugat dalam bekerja di lapangan? Ya sangat bagus, Pak. Apakah dalam bekerja di lapangan tidak pernah meninggalkan tugasnya? Oh, tidak pernah, Pak. Saudara saksi, biasanya penggugat keluar kantor jam berapa? Biasanya penggugat keluar kantor sekitar jam 11 dia langsung ke lapangan, Pak. Saudara saksi, menurut kesaksian saudara tadi bahwa saudara penggugat tentang beredarnya kabar kalau ada seorang wanita cantik menyukai saudara penggugat. Apakah ada teman kantor yang pernah melihat saudara Dodi berduaan dengan wanita tersebut? Oh, saya kurang tahu masalah itu. Saudara saksi, ketika saudara penggugat mengajukan izin secara tertulis mengenai perceraiannya, apakah saudara saksi menyetujuinya? Maaf yang mulia, saya keberatan. Tadi sudah dikemukakan bahwa gugatan yang sudah masuk ke pengadilan tentu saja sebagai atasan saudara Amin sudah mengizinkan. Kenapa pertanyaan itu diulang lagi? Bisa nggak lebih spesifik bahwa pertanyaan itu jawabannya lain, jangan mempertanyakan sesuatu yang sudah ada gitu. Ini yang mulia. Di sini mana yang menegaskan bahwa saudara saksi ini apakah saudara menyetujui atau tidak? Kalau tidak menyetujui dalam pendaftaran di sidang perceraian pengadilan, tentu saja nggak sampai berjalannya sidang, karena begitu pendaftaran sudah dimulai, izin dari atasan sudah masuk, jadi masalah ini tidak perlu ditanyakan lagi. Keberatan kami saudara tergugat. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mendengar percakapan penggugat di telepon dengan seorang wanita lain? Tidak pernah. Ataukah pernah saudara penggugat membawa wanita ke kantor? Pernah, itu pun setahu saya cuma istrinya yang dibawa. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah mengunjungi saudara penggugat ke rumahnya? Tidak pernah. Baik, yang mulia. Ya, penggugat, ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Saudara saksi dipersilakan kembali. Saksi selanjutnya, saudara Lukman. Saudara tadi bernama Lukman. Saudara saksi dalam keadaan sehat? Silakan hakim anggota 1 apabila ada yang ditambahkan. Terima kasih, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan saudara dengan pihak penggugat ataupun pihak tergugat? Tidak. Saudara saksi, apa hubungan saudara saksi dengan penggugat dan tergugat? Hubungan saya dengan saudara penggugat itu sekedar tentang kerjanya. Tergugat itu saya pernah berbincang dengan saudari tergugat itu pas saya berkunjung ke rumah penggugat.
Jadi saudara saksi tidak terlalu kenal baik dengan tergugat. Apa posisi saudara saksi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Madia, Yogyakarta? Sama seperti saudara pemohon, yaitu sebagai kepala pengawasan pekerjaan. Apakah saudara penggugat pernah bercerita seputar permasalahan rumah tangganya kepada saudara saksi? Pernah. Dia mengatakan bahwa istrinya terlalu banyak menuntut, istrinya juga tidak pernah mengurusi anak-anaknya lagi, serta istrinya itu tidak menghormati dia lagi. Saudara saksi pernah mendengar nama Tania, wanita yang sempat menyukai saudara penggugat pada pertengahan 2005? Iya. Bisa saudara jelaskan tentang Tania, kawan Anda? Yang saya tahu pada waktu tahun 2006 pertengahan itu, kalau saya dan saudara penggugat itu bertemu dengan saudara Tobi Wijaya, itu dia sebagai kepala dari saya di sebuah rumah makan di Jalan Solo. Dan saya dikenalkan saudara Tobi Wijaya itu kepada Tania. Terus setelah beberapa minggu kemudian si saudara Dodi itu menceritakan kepada saya kalau si Tania itu sering menghubungi dia, si saudari Tania itu juga menyatakan cintanya kepada saudara Dodi. Si Dodi pun bercerita kepada saya kalau dia sangat kesal terhadap si Tania itu karena si Dodi itu merasa rumah tangganya itu akan dirusak oleh Tania. Dodi juga bercerita kepada saya kalau dia sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Betul. Hakim anggota 2, silakan apabila ada yang sidang bahas. Sudah cukup. Baik, pihak tergugat dipersilakan apabila ada yang ditanyakan kepada saksi. Saudara saksi, masih saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara sering bersama penggugat di lapangan? Saudara saksi, tahu apa yang dikerjakan penggugat pada saat di lapangan? Saudara saksi, apakah penggugat pada saat bekerja di lapangan sering meninggalkan tugasnya? Tidak. Saudara saksi, apakah saudara saksi sering berkomunikasi dengan penggugat pada waktu di lapangan? Kalau masalah pekerjaan. Saudara saksi, apakah saudara penggugat pernah membawa seorang wanita selain istrinya? Kalau saya tidak. Saudara saksi, apakah saudara penggugat pernah membawa istrinya ke lapangan proyek? Kalau saya pernah pada waktu Pihak tergugat, mohon maaf sebelumnya majelis mengingatkan tidak perlu terlalu menekan karena ini acara perdata bukan pemeriksaan di kepolisian. Jadi tolong santai saja. Terima kasih yang mulia. Ya. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah berbincang-bincang dengan istrinya pada waktu itu? tidak. Saudara saksi, ketika Anda bermain ke rumah penggugat, apakah terlihat tidak pernah melihat antara penggugat dan tergugat? Kalau saya tidak. Saudara saksi, sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa penggugat tidak mau dibikin perceraian, dan ketika itu Anda nasihati, apakah penggugat tetap bulat ingin menceraikan istrinya? Apakah istrinya tahu kalau penggugat mengajukan izin perceraian? Tidak. Saudara saksi, untuk kesaksian saudara bahwa penggugat mengenalkannya di rumah makan Boberek, apakah penyebab keretakan rumah tangga penggugat ada selama yang menamakannya? Tidak. Saudara saksi, ketika perjumpaan penggugat dengan Tania di rumah makan Boberek, apakah terjadi pertukaran nomor handphone antara penggugat dan tergugat? Setahu saya pada saat itu kami menanyakan HP saudara penggugat. Apakah ketika itu penggugat memberikan nomor HP-nya kepada Tania? Saudara saksi, pernah mendengar percakapan saudara penggugat dengan Tania di telepon? Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu kalau penggugat membeli mobil Toyota Innova? Tidak. Saudara saksi, apakah saudara pernah menyuruh penggugat untuk membelikan Toyota Innova untuk diberikan kepada Tania? Tidak, Pak.
Di sini draft hakim bahwa mobil Toyota Innova yang berdalih pemberian angkasa penggugat untuk diberikan pada seorang wanita adalah tidak benar. Cukup yang mulia. Itu akan menjadi pertimbangan hakim nanti. Baik. Pihak penggugat ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? Saudara saksi silakan kembali ke saksi selanjutnya. Saudara yang bernama Kaisar. Saudara saksi dalam keadaan sehat. Silakan hakim mengangkat dulu apabila ada yang ditambahkan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan saudara dengan pihak tergugat ataupun penggugat? Saudara saksi, apakah benar saudara adalah guru dari anak penggugat dan tergugat Putra Pratama Marbangun di Sekolah Dasar Negeri 1 Yogyakarta? Sudah berapa lama saudara saksi menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Yogyakarta? Saudara saksi, pada Maret 2008, saudara merupakan wali kelas dari Putra Pratama Marbangun. Kelas berapa pada saat itu Putra Pratama Marbangun? Saudara saksi menjadi wali kelas dari Putra Pratama Marbangun sejak Putra Pratama kelas 1 atau setelah kelas 2? Bagaimana keseharian Putra Pratama Marbangun di sekolah selama dia bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Yogyakarta? Dia merupakan anak yang pintar dan pada kelas 1 dia pernah menjadi siswa favorit karena kepintarannya. Apakah saudara saksi kenal baik dengan orang tua dari Putra Pratama Marbangun? Dan terlalu mulia. Apa saja yang saudara saksi dan penggugat bicarakan pada saat itu? Saya sempat berbincang sebentar dengan ayah Anda dari Putra Pratama. Pertama ketika beliau meminta saya untuk menjadi saksi di dalam kasus perceraian ini. Ketika saudara saksi mengetahui bahwa orang tua dari murid saudara akan bercerai, tidakkah saudara menyarankan agar kedua orang tua tersebut untuk mengurungkan niatnya? Tidak, yang mulia, karena itu merupakan wilayah bagi mereka. Bukan wewenang saya juga untuk masuk di dalamnya. Saudara melihat perubahan tidak pada diri Putra Pratama Marbangun akhir-akhir ini di sekolah? Seperti tambah kerja mungkin? Tidak, yang mulia. Putra Pratama terlihat seperti biasa, ceria dan bermain sama teman-temannya. Baik, cukup yang mulia. Pihak tergugat dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan pada saksi. Selamat siang, Pak. Saudara saksi, apakah benar Anda yang menghubungi tergugat pada waktu itu? Benar, Pak. Saya yang menghubungi tergugat waktu itu tetapi tidak aktif teleponnya. Karena waktu itu Putra tidak ada yang jemput, padahal anak-anak lainnya sudah pada pulang sekolah, akhirnya saya telepon penggugat. Saudara saksi, jam berapa saudara menelpon penggugat? Jam 1 siang, Pak. Saudara saksi, pada jam berapa proses belajar mengajar di sekolah itu selesai? Jam 12 siang, Pak. Pada waktu si Putra belum ada yang jemput, berada di mana dia? Saya lihat Putra duduk di depan kelas sendirian dan saya langsung menghampiri. Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN Yogyakarta dalam sidang perceraian antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Nikoma Ganiasi pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, pihak tergugat seperti yang sudah diberitakan pada sidang sebelumnya, agenda kali ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Sudah disiapkan saksi-saksi? Ketika sudah, silakan dipanggil.
Saudari Nika, Saudara Sianda, Saudara Samsul. Para saksi, sebelumnya majelis ingin melihat identitas atau identitas dari masing-masing. Ya, diharapkan maju ke meja majelis. Pada para saksi, sesuai dengan perintah undang-undang, saudara saksi akan kami sumpah terlebih dahulu sebelum memberi kesaksian di dalam persidangan ini. Saudara saksi bersedia untuk kami ambil sumpahnya? Para saksi semua beragama Islam? Juru sumpah. Saudara saksi dipersilakan untuk berdiri untuk kami ambil sumpahnya. Silakan, hakim saudara saksi. Terima kasih Ketua Majelis. Para saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong, maka laknat serta azab dari Allah akan menimpa saya. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara saksi, saudara sekalian telah kami ambil sumpahnya. Selain dari yang telah disebutkan dalam sumpah yang telah saudara ikrarkan tadi, kami majelis hakim juga mengingatkan kepada para saksi bahwa memberikan keterangan palsu atau kesaksian bohong di dalam persidangan bisa dituntut dengan sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi mengerti? Baik, pemeriksaan kami lanjutkan kepada saudari Espianda dan saudara Alam. Dipersilakan untuk menunggu di luar ruang sidang sementara saudara minta kami periksa saksian. Saudari Mika, saudari dalam keadaan sehat? Saudari saksi, apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan saudara dengan pihak penggugat maupun pihak tergugat? Saudari saksi sudah berapa lama kenal dengan saudari tergugat? Kalau dengan penggugat saudari kenal? Sudah yang mulia, saya mengetahui saudara penggugat dari cerita saudara penggugat pada waktu setelah tergugat menikah, kami khususnya saya dan teman-teman termasuk tergugat berada di sebuah acara makan-makan, dan dari situlah tergugat menceritakan siapa suaminya, pekerjaannya apa, dan menunjukkan foto-foto pernikahan mereka. Jadi bertemu secara langsung belum pernah ya? Saudari bekerja di dealer Toyota Nasmopo Jalan Kalipura KM 5,5 sebagai supervisor. Saudari saksi, pada 3 Maret 2007 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saudari menelepon tergugat untuk memberitahu bahwa suami tergugat pada 26 Februari 2007 telah membeli sebuah mobil Toyota Innova di dealer Anda. Mengapa saudari pada waktu itu menelepon tergugat? Maksudnya apa gitu? Mulanya saya cuti pada bulan Februari, kembali bekerja pada bulan Maret. Pada saat kembali bekerja, setelah suami saya memberi laporan hasil pekerjaannya yang telah berhasil menjual beberapa unit mobil. Setelah saya mengecek data-data pembeli, saya mendapati sebuah nama yang bernama Bapak Dodi Febrian, yang tidak lain adalah suami teman saya itu bisa tergugat. Dan saya mengatur tergugat adalah dengan tujuan apakah
pembelian tersebut bukan alamat pihak tergugat dan terlibat yang saya ketahui selama ini. Ketika Anda menghubungi saudari tergugat, apa reaksi saudari tergugat? Saudari tergugat malah bertanya-tanya dan heran dan ingin bertemu dengan saya untuk membawa Keterangan dari Tania sendiri. dia. Lalu reaksi tergugat pada waktu itu bagaimana? Reaksi tergugat karena dia mungkin menyimpan kesedihan, dia menangis setelah kami perjalanan pulang. Hakim anggota 1, ada yang ditambahkan? Hakim anggota 2? Baiklah, pihak penggugat silakan apabila ada yang ditanyakan kepada saksi. Kalau ada trauma tergugat, berapa sering ada trauma tergugat? Jarang, tapi akan kami berkomunikasi, kami bertemu. Tahu kesehariannya tergugat? Kalau saya dia mengikuti di Jalan Bragasari. Berapa dan sering ketemu dengan tergugat? Mengenai kuasa penggugat soal keseharian, jadi mohon waktu bersedia. Pada kuasa hukum penggugat, langsung saja ke inti persoalan, keberatan diterima. Sejak kapan Anda tahu tidak mengisam tergugat dengan pasangannya? Mungkin sejak saya mendatangi rumah Ania tersebut. Saudara saksi, tapi saudara tadi membeli kendaraan di dealer saudara. Iya. Bayarnya cash atau kredit? Atas nama siapa kendaraan? Atas nama Ania. Maaf, bisa diulang cash atau kredit? Kredit. Per bulan? Per bulan? Atau dalam waktu? Per bulan. Dari jangka waktu pembelian sampai sekarang sudah berapa bulan? Hah? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Saya lupa. Mohon mencatat yang mulia. Untuk pembayaran kredit tiap bulannya dari rekening siapa pembayaran kendaraan itu ditransfer ke rekening dealer transport Dari rekening Bapak Budi tersebut. Tapi saudara bilang kalau pembayaran untuk tiap bulannya saudara tidak tahu. Kok saudara bisa menyimpulkan kalau pembayaran setiap bulannya adalah dibayar dari rekening saudara Tuti, sedangkan saudara sendiri tidak tahu tanggal pembeliannya, tanggal pembayaran untuk tiap Saya bulannya. langsung keberatan yang mulia kuasa hukum penggugat kalau membanding saksi. Saksi ini hanya tahu berdasarkan dari keterangan dari temannya kalau penggugat pernah membeli mobil sebagai pelayan. Bukan saudara saksi yang bertemu dengan. Sebentar yang mulia, kalau keterangan dari teman saudara ini sesuatu yang belum pasti, ini yang ingin saya tekankan gitu. Jadi saudara saksi itu belum tahu jelas, tapi sudah berbicara di sini. Ini sesuatu yang belum pasti. Saudara penggugat, sebelumnya majelis hakim mengenai sebelumnya majelis hakim menjelaskan tadi saudari saksi mengatakan bahwa dia menerima laporan dari bawahannya, jadi itu bisa termasuk data yang valid. Dan tadi saudari saksi juga menyebutkan bahwa dia mengetahui proses pembeliannya per bulan atau per triwulan yang saudara penggugat tanyakan. Hanya datanya berapa dia tidak tahu. Jadi mohon ditanyakan yang lain. Keberatan diterima. Tapi saudara saksi ada acara makan-makan dengan petugas? Iya. Saudara ada acara makan-makan? Karena itu sudah besar. Siang, sore, malam? Dia menjelang sore. Tapi tepatnya saya lupa karena sudah lama. Karena itu cuma hanya untuk makan kumpul-kumpul. Sebelum maghrib? Ya. Kan saudara saksi bisa mengirim juga jam 3, jam 2, jam 4, jam berapa? Dia mungkin sekitar jam 5. Ada lagi yang ditambahkan saudara pihak penggugat?
Silakan. Apa benar kamu kenal dengan saudara penggugat? Saya tidak kenal yang mulia. Yakin tidak kenal? Tidak. Karena saya tahu cerita penggugat itu dari penggugat. Di keterangan saudara saksi sampaikan, kurang lebih 15 tahun yang lalu, Anda sudah mengenal saudara tergugat. Apakah Anda pada saat saudara tergugat dengan penggugat melangsungkan perkawinan, Anda tidak diundang datang di acara resepsi pernikahan antara tergugat dengan penggugat? Tidak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak penggugat? Sudah cukup. Pihak tergugat ada yang ditambahkan? Oke, persilakan. Selamat siang saudara saksi. Saudara saksi, apabila saudara saksi merupakan saksi kami. Iya. Apabila saudara saksi bekerja di daerah pemerintah. Iya. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-PDT-2013-PN Yogyakarta dalam sidang perceraian antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Mangganyasi dengan agenda sidang pembacaan putusan pada hari ini Rabu 24 April 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seperti yang sudah diberitahukan pada sidang sebelumnya, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Pada pihak penggugat dan pihak tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata antara nama Dodi Febrian, umur 35 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Gelagasari nomor 653 RT 01 RW 03 Kecamatan Gondokusuman, Kota Madia Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan. Nama Niko Mangganyasi, umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Timoho nomor 63 RT 05 RW 11 Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, para saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak di persidangan tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2013 di bawah nomor register 100-PDT-G-2013-PN Yogyakarta telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2000 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Kota Baru dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Yogyakarta dengan akta perkawinan dengan nomor 123/13/2000 dari daftar perkawinan Statblad 2000 nomor 123.IO.2345.NO.18 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Yogyakarta. 2. Bahwa dalam perkawinan yang berlangsung antara penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Putra Pratama yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2001 dan tercatat dalam akta kelahiran nomor 113/12/2001 dan Safira Salsabila yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2005 dalam akta kelahiran nomor 212/12/2005. 3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik-baik saja, namun pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Penggugat merasa tergugat sudah tidak lagi menghormati dirinya sebagai kepala rumah tangga. Tergugat sudah mulai banyak menuntut dalam hal-hal materi di luar jangkauan penggugat yang berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Amar putusan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah hadirnya wanita idaman lain di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yakni bahwa tergugat terlalu banyak menuntut dalam hal materi, bersikap arogan, serta tidak lagi mempedulikan anak. Menimbang bahwa dari bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi yang telah dihadirkan, penggugat telah terbukti melakukan perselingkuhan. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam konvensi mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan putusnya hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi, penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat mengerti dan memahami isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Pada pihak penggugat, saudara memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir, atau mengajukan upaya pembanding. Hak mana yang saudara pilih? Pikir-pikir. Dengan demikian, sidang perceraian antara pihak penggugat Dodi Febrian dan pihak tergugat Niko Manganiasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register perkara 100-PDT-G-2013-PN Yogyakarta pada hari ini, Rabu 24 April 2013, dinyatakan ditutup.